Perkenalkan, nama saya Krisyantia. Saya dari jurusan Marketing Komunikasi Universitas Islamabad. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah materi, yaitu materi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Materi tersebut adalah tentang paragraf. Apa itu paragraf? Apa saja unsur-unsur paragraf? Apa fungsi dan jenis-jenis paragraf? Serta apa pola dari paragraf tersebut? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Saksikan terus video ini. Paragraf didefinisikan sebagai seperangkat kalimat yang membicarakan tentang suatu ide pokok atau gagasan utama. Dalam satu paragraf harus terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur paragraf tersebut diantaranya ada kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat simpulan, dan pengait antara kalimat. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok atau pikiran pokok dari suatu paragraf. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang akan menjelaskan atau menjabarkan ide pokok dalam paragraf tersebut. Kemudian kalimat simpulan adalah kalimat yang akan menyimpulkan ide pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Kalimat simpulan juga dapat diartikan sebagai kalimat yang akan menjelaskan penyebab dari suatu akibat yang dibahas dalam paragraf. Yang terakhir, pengait antar kalimat. Pengait antar kalimat ini ada beberapa, seperti penggunaan kata ganti diri atau kata ganti petunjuk. Contoh kata ganti diri seperti saya, Anda, kita, dia, ia. Dan untuk kata ganti petunjuk seperti ini, itu, di sana, di sini. Nah, yang berikut penggunaan konjungsi antar kalimat. Contoh konjungsinya seperti maka, jika, jadi, tetapi, dan lain-lain. Yang terakhir, pengulangan kata. Pengulangan kata itu menggunakan satu kata dengan berulang-ulang, seperti hati-hati, tiap-tiap, kesana kesini, seperti itu. Dan berikutnya syarat dari paragraf. Setiap paragraf harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus satu kesatuan. Artinya, setiap paragraf harus dibangun dengan satu kalimat pokok atau ide pokok yang jelas. Dan yang kedua, setiap kalimat harus saling berkaitan atau saling melengkapi. Paragraf akan dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang ide pokok yang dibahas dalam paragraf tertentu. Dan yang ketiga, yang terakhir itu harus memiliki unsur kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi dan koherensi? Kohesi adalah kepaduan bentuk dalam suatu wacana atau teks, sedangkan koherensi adalah kepaduan makna dalam wacana atau teks. Yang berikutnya, fungsi paragraf. Paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Paragraf juga berfungsi untuk memudahkan pengorganisasian bagi penulis dan memudahkan pembaca untuk memahami makna yang tertulis dalam paragraf. Dan yang terakhir, berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Berikutnya, pembahasan mengenai jenis-jenis paragraf. Paragraf terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan pola penalaran dan yang kedua berdasarkan gaya pengungkapan. Berdasarkan pola penalaran, paragraf terbagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama ada paragraf deduktif. Gagasan utamanya terletak di awal. Paragraf induktif, gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran, gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, paragraf ineratif, gagasan utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan yang kelima, paragraf ide pokok, yang mana gagasan utamanya terletak di setiap kalimat dalam paragraf.
Jenis yang kedua, berdasarkan gaya pengungkapan, paragraf juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang menyajikan informasi bersifat ilmiah, yakni non-fiksi, contohnya seperti jurnal penelitian ataupun karya ilmiah. Yang kedua, paragraf argumentasi yang bersifat pendapat disertai fakta dan bukti. Yang ketiga, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bersifat mengajak si pembaca untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh si penulis. Contohnya seperti visi misi di dalam pemilu dan juga iklan. Yang keempat, paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menjelaskan atau menggambarkan objek. Deskripsi ini juga seolah-olah membuat si pembaca larut dalam apa yang ditulis oleh si penulis. Contohnya seperti menceritakan pengalaman ataupun menggambarkan suatu objek. Yang terakhir yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang di dalamnya penulis menceritakan unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri dari tema, alur, plot, latar, dan juga tokoh. Contohnya itu seperti cerpen ataupun novel. Pola-pola pengembangan paragraf. Banyak terdapat pola pengembangan paragraf, akan tetapi saya akan menjelaskan 7 pola pengembangan paragraf. Yang pertama ada kronologi. Kronologi adalah rangkaian cerita yang disusun berdasarkan urutan waktu. Pola ini biasanya digunakan untuk membuat paragraf narasi. Yang kedua, pola klasifikasi, yaitu pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan atau perbedaan, baik dalam ciri, bentuk, maupun sifat. Yang ketiga, pola definisi. Pola ini digunakan bila mana bermaksud untuk menjelaskan suatu istilah yang mengandung konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai sesuatu. Yang keempat, pola analogi. Pola ini merupakan pengembangan yang disertai ilustrasi khusus. Dalam pengembangan paragraf secara analogi, selalu dibekali dengan suatu contoh yang akan memberikan gambaran berbeda, akan tetapi mempunyai kesamaan baik dalam bentuk maupun fungsi untuk dijelaskan. Contoh dari pola analogi yaitu mendidik anak seperti merawat tanaman, atau juga orang pintar seperti tanaman padi, semakin berisi semakin merunduk. Yang kelima, pola perbandingan dan pertentangan. Pola ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan di antara dua hal. Dua hal ini bisa di antara dua orang atau dua objek ataupun dua pemikiran. Contoh dari pola perbandingan dan pertentangan ini yaitu buah duku dan buah langsat memang hampir mirip, akan tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Di antaranya ada perbedaan dalam ukurannya, buah duku lebih besar dan buah langsat lebih kecil, dan juga perbedaan pada rasanya, di mana buah duku lebih manis dibandingkan buah langsat. Yang berikutnya, pola yang keenam, yaitu sebab akibat. Dalam satu paragraf, mungkin akan memiliki satu atau lebih akibat dari satu penyebab. Contoh dari pola sebab akibat ini seperti harimau Sumatera banyak sekali diburu oleh para pemburu. Akibatnya, harimau Sumatera sekarang terancam mengalami kepunahan. Yang terakhir, pola contoh. Pola ini digunakan untuk memberikan penjelasan terkait gagasan utama dalam topik yang dibahas yang masih dianggap umum, sehingga perlu gambaran atau contoh khusus untuk lebih mengartikan
tentang gagasan yang dibahas dalam suatu paragraf. Demikian hasil presentasi saya kali ini. Semoga video yang singkat ini dapat memberi manfaat bagi Anda dalam memahami tentang paragraf. Dan saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.